Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Suci Oktaviani dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan membahas materi tentang hidrosfer. Apa sih pengertian dari hidrosfer? Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sfer yang artinya daerah atau bulatan. Hidrosfer dapat diartikan sebagai lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Nah, di sini ada 6 cabang dari hidrosfer. Yang pertama ada hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Yang kedua ada geohidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Yang ketiga ada glasiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang es atau yang berkaitan dengan es. Yang keempat limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang danau. Yang kelima ada patomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu ada oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Dan apa sih yang disebut dengan siklus hidrosfer? Nah, di sini penjelasannya. Hidrosfer dikenal juga sebagai siklus hidrologis. Pengertian dari siklus ini merupakan perputaran air bumi yang mempunyai jumlah tetap serta selalu bergerak dalam suatu lingkaran peredaran, siklus air, dan daur hidrologi. Siklus tersebut diakibatkan pengaruh sinar matahari. Matahari tersebut memancarkan suatu energi panas ke seluruh permukaan bumi sehingga terjadilah suatu penguapan air dari sungai, danau, rawa, serta juga samudra. Lalu uap tersebut bergerak naik ke tempat yang lebih tinggi dan juga suhu udara akan semakin rendah sehingga uap tersebut disebut akan mengalami suatu proses kondensasi. Air yang di bumi dapat ditemukan berbagai bentuk. Hal ini disebabkan karena hidrosfer mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus pergerakan air dari litosfer ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke litosfer. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, yang pertama ada siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut yang terpapar matahari akan menguap di atmosfer. Uap air tersebut akan melakukan kondensasi menjadi awan. Awan penuh dengan uap akan menurunkan hujan sehingga air tersebut kembali ke laut. Nah, berikut contoh dari siklus pendek. Yang kedua ada siklus sedang. Air laut menguap akan terkondensasi membentuk awan di atmosfer. Tapi awan tersebut tidak langsung menurunkan hujannya kembali ke laut. Awan tersebut terbawa angin menuju daratan dan menurunkan hujannya di daratan. Air hujan di daratan akan masuk ke sungai atau ke tanah terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. Nah, di sini ada gambar contoh dari siklus sedang. Nah, dan yang terakhir ada siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi awan, lalu awan tersebut dapat terbawa ke pegunungan maupun daratan. Awan yang terbawa ke pegunungan akan turun sebagai hujan es atau hujan salju, lalu akan mengalir kembali ke laut. Nah, di sini ada contoh dari siklus panjang. Berikutnya ada unsur-unsur hidrologi. Di antaranya ada angin. Angin merupakan suatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan merupakan bagian inti dari kondensasi. Air tanah. Air tanah merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah aquifer. Sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan batuan disebut air celah. Evaporasi merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Infiltrasi merupakan suatu air, es, salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Berikutnya ada kondensasi, merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan. Uap ini disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Presipitasi merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Runoff
merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es, dan salju. Dan yang terakhir ada tubuh air. Tubuh air merupakan bagian yang paling rendah di permukaan bumi yang dapat menampung air. Tubuh air terdiri dari beberapa macam seperti sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Nah, lanjut di sini ada perairan darat dan pemanfaatannya. Manfaat dari sungai yaitu sebagai tempat untuk menampung air hujan, sumber kehidupan, sumber pembangkit listrik, dan sarana transportasi. Manfaat dari danau yaitu untuk mencegah atau mengendalikan terjadinya banjir, sumber air irigasi, dan lokasi untuk membudidayakan ikan. Dan ada manfaat dari rawa yaitu sebagai sumber air dan untuk melindungi ekosistem daerah pesisir, melindungi lingkungan dari banjir, dan sebagai sumber mata pencaharian. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat air tanah, yaitu untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga dan sebagai irigasi pertanian. Nah, ini contoh gambar dari sungai, rawa, air tanah, dan danau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang hidrosfer, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan tentunya untuk kalian yang sudah menonton. Saya pribadi memohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.